Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Naufal Fikri, Lafaiza Qur'ani Az-Zahra, Indah Sri Nurhayati, Nisa Nur Akutin, dan Alisa Likah akan membahas tentang motivasi kerja. Pengertian motivasi kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk sadar atau tidak sadar melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya untuk mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya. Nah, di sini ada faktor-faktor motivasi kerja. Yang pertama, kesejahteraan. Dapat diartikan sebagai tingkat kesejahteraan pekerja tersebut. Yang kedua, keamanan. Adanya rasa keamanan ini cukup penting bagi seorang pekerja. Rasa keamanan ini akan meringankan beban pikiran pekerja yang sudah sibuk dengan pekerjaannya. Yang ketiga, penghargaan. Seorang pekerja akan lebih memiliki dorongan bekerja dengan adanya sebuah penghargaan terhadap hasil kerjanya. Yang selanjutnya, lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman akan memberi dorongan motivasi terhadap pekerjaan. Selain itu, adanya lingkungan kerja tersebut akan memudahkan pekerjaan mereka. Selanjutnya, masa kerja. Orang yang memiliki masa kerja yang lebih lama cenderung lebih memiliki motivasi kerja dibandingkan pekerja baru. Ini berdasarkan Seniati 2006, komitmen seorang pekerja akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan semakin lama mereka bekerja. Komitmen terhadap kerja tersebut dapat kita kaitkan dengan adanya motivasi kerja dalam diri seseorang. Yang terakhir, tingkat pendidikan. Seorang calon pekerja cenderung memiliki keinginan untuk kerja yang lebih tinggi bila mereka memiliki pendidikan yang mencukupi. Hal ini bisa dikaitkan dengan salah satu bagian di dalam faktor kesejahteraan. Sekarang bagian teori-teori dalam motivasi kerja. Pertama yaitu teori harapan Fromm. Teori ini dikembangkan oleh Victor H. Fromm dalam Lutyens. Model ini dirancang untuk membantu manajemen memahami dan menganalisis motivasi karyawan dan mengidentifikasi beberapa variabel yang relevan. Yang kedua yaitu teori motivasi berprestasi McClellan. Menurut McClellan, orang-orang dengan kebutuhan untuk pencapaian akan lebih berupaya untuk bekerja dibanding dengan orang tanpa kebutuhan ini. Hal-hal yang lain itu dianggap sama ya. Selanjutnya, teori-teori kognitif dalam motivasi kerja. Ada 3 teori dalam motivasi bekerja. Yang pertama, General Expectancy Theory. Dalam teori ini diharapkan bahwa upaya yang diberikan dalam kegiatan tertentu akan mengakibatkan hasil yang diinginkan yang menentukan motivasi. Dalam teori ini, individu berharap bahwa teori yang dilakukannya akan membawa hasil dan bisa meningkatkan motivasinya dalam bekerja. Yang kedua, Effort Performance Expectancy. Dalam teori ini diharapkan bahwa usaha akan melunasi dalam tingkat kinerja yang diinginkan. Hal ini diungkapkan dalam pernyataan resmi sebagai kemungkinan mulai dari 0 sampai 1,00. Probabilitas ini sangat dipengaruhi oleh persepsi orang terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerjaannya, harapan orang lain dan dukungan yang diberikan oleh kondisi kerja, rekan kerja, dan juga variabel lingkungannya. Selanjutnya, Performance Outcome Expectancy. Ini adalah konsep yang mirip dengan konsep yang kedua tadi. Bedanya adalah konsep ini mencerminkan keyakinan bahwa kinerja akan diikuti oleh tujuan tertentu atau level yang pertama, yaitu outcome.
Selanjutnya, instrumentality yang merujuk pada kegunaan dari satu perilaku atau outcome untuk mencapai suatu yang lain yang dinilai. Yang terakhir, value. Baik outcomes level pertama dan outcomes level kedua memiliki nilai-nilai terkait yang kadang-kadang disebut dengan valensi, sebuah variabel yang merefleksikan bagaimana menariknya outcomes bagi individu. Kenaikan hasil tingkat pertama yang berlangsung dengan promosi dapat memiliki nilai positif yang tinggi karena itu merupakan instrumen yang bernilai positif dalam mencapai tingkat kedua hasil bagi karyawan, seperti standar hidup yang lebih baik. Cara meningkatkan motivasi kerja. Pertama, memotivasi kuat sentuhan-sentuhan kecil. Misalnya 1. Mengucapkan salam terlebih dahulu. 2. Mengembangkan jabat tangan yang hangat dengan menatap matanya. 3. Memberikan pujian yang tulus dan memberikan senyuman saat bertemu. Kedua, mengobarkan semangat bawahan dengan cara membuat mereka merasa penting. Misalnya 1. Dengarkanlah mereka secara baik-baik dengan penuh perhatian. 2. Memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan training. Ketiga, hargai pendapat dan ide-idenya, tanggapi dengan baik dan positif. Ketiga, kritik yang konstruktif untuk bawahan. Misalnya 1. Jika ada sesuatu yang tidak beres, usahakan membenarkan dengan cara yang tepat. Kedua, seharusnya kita bisa memaafkan dan melupakan suatu kesalahan orang lain. Ketiga, seharusnya kita bisa memberikan kritik secara pribadi. Selanjutnya, yang keempat, taktik mengatasi bawahan yang tidak loyal. Misalnya 1. Menjaga perkataan kita pada saat marah. 2. Bertindak adil jika kita terpaksa memperlakukan istimewa terhadap satu atau beberapa orang. Berikan penjelasan mengapa ia berbuat begitu agar ia memahaminya. Peranan motivasi kerja dalam suatu organisasi. Motivasi memiliki dampak pada produktivitas kerja karyawan tersebut. Motivasi kerja yang tinggi akan memungkinkan diperolehnya produktivitas yang tinggi. Jadi, motivasi kerja inilah yang akan memberi bentuk pada pekerjaan dan hasil yang diperolehnya. Motivasi seseorang dalam bekerja akan menentukan sikap kerjanya. Individu yang mempunyai motivasi tinggi dapat bekerja dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Kalau motivasi kerja tinggi, peluang ada, namun karena keahliannya dalam bidang tersebut tidak pernah ditingkatkan lagi, unjuk kerjanya juga tidak akan tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa peranan motivasi dalam kerja yaitu perusahaan yang mampu memotivasi karyawannya akan membuat karyawan mengikuti arah dan tujuan yang dikehendaki perusahaan. Karyawan yang mempunyai motivasi tinggi jarang berhadapan dengan masalah-masalah pelanggaran disiplin kerja. Apabila terjadi perubahan dalam manajemen perusahaan, bagi karyawan yang mempunyai motivasi tinggi akan dapat menerima perubahan itu, asalkan diberi penjelasan tentang terjadinya perubahan perusahaan tersebut. Karyawan yang mempunyai motivasi tinggi akan bersedia bekerja secara khusus, terutama pada waktu perusahaan berada dalam keadaan sulit. Misalnya bekerja lembur dan kerja keras dan kerja ekstra keras. Karyawan yang mempunyai motivasi kerja tinggi akan lebih berhati-hati dalam menggunakan peralatan atau perlengkapan kerja. Misalnya untuk karyawan dengan jenis pekerjaan yang menggunakan mesin. Karyawan selalu berusaha untuk memproduksi hasil kerja yang sebaik mungkin. Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa peranan motivasi kerja dalam suatu organisasi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja, yang menyebabkan karyawan bersemangat dan terdorong untuk bekerja. Manfaat motivasi kerja.
Sebagai dorongan untuk bekerja itu sendiri, motivasi kerja berpengaruh langsung terhadap semangat kerja seseorang. Orang yang memiliki motivasi untuk bekerja akan lebih berkomitmen di dalam pekerjaan. Secara langsung, semangat kerja tersebut akan meningkatkan kinerja seseorang. Semakin besar kinerja seseorang, semakin produktivitas mereka akan meningkat. Hal ini tentu berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan seseorang, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Dapat disimpulkan bahwa motivasi itu penting karena mempengaruhi semangat kerja, produktivitas kerja, pendapatan kerja, dan terjaminnya kesejahteraan pekerja.